Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayat. Saya ingin membahas tentang apa saja yang penting tentang ikan cupang. Tapi karena saya kurang berpengalaman dalam bidang ini, oleh karena itu saya mengajak teman saya yang lebih mengetahui tentang ikan cupang. Silakan diperkenalkan. Ya, nama saya Ahmad Firdaus. Benar, saya emang teman Alfi, teman sekolahnya. Dulu saya pernah bermain ikan cupang. Kiranya mungkin ilmu yang saya ketahui bisa membantunya dalam proyek ini. Lu dari kapan mulai pelihara ikan cupang? Kira-kira dulu dari SMP kelas 3 sih. Tapi emang dari awal, dari kecil, dari SD pun udah suka main ikan cupang. Kenapa lu bisa tertarik dengan ikan cupang? Pertama sih pas pertama dilihat kayaknya wah gitu, bagus banget buntutnya, warnanya, sama apalagi pas dia ngedok tuh, wah keren banget tuh pokoknya. Kenapa lu milih ikan cupang? Ya, Kan ada banyak tuh kayak ayam. Kalau gua kan dulu nyaranya ayam tuh, bukan cupang. Kalau cupang kan susah gitu kalau gua. guys, sebenernya cupang tuh gampang ya, sama kan dia makannya juga makan yang jentik nyamuk ya. Iya. Biar bisa ngurangin nyamuk juga tuh di kampung ya. Kan pas itu juga emang lagi marak DBD, jadi kan nyamuk-nyamuk juga di fogging. Selain fogging juga kan kalau misalnya ada jentik nyamuk, lumayan tuh bisa buat makan ikan cupang juga. Ya kayak gitu sih. Jadi lu mulai miaranya tuh dari SMP. Ya dari SMP, Cuman sukanya dari SD. dari SD. Kenapa lu akhirnya mau melihara? Ya baru bisa beli. Soalnya kan dari SD mau jajannya kurang tuh. Iya. Iya, sama baru paham juga sih. Iya, biarin nggak mati aja ya. Iya, mulai tumbuh rasa tanggung jawab buat melihara ikan cupang juga mulai dari SMP. Terus ikan cupang apa yang pertama kali lu beli? Pas itu sih biasanya namanya sih masih slayer sama serit ya. Kalau sekarang kan namanya half moon sama crown tail tuh sebutannya. Iya. Ya ganti nama. Kalau dulu masih zaman slayer, sama ini sih yang paling laku pas dulu mah bagan. Iya, Cuma kan bagan. sekarang udah kurang tuh kan, sama udah nggak bisa adu cupang kan, udah ada pelindungan hewan ya, sama Iya. nggak bagus juga sih diadu-adu begitu. Kebanyakan sekarang mah dipelihara ya, jadi buat apa? Jadi nikmatin aja Iya, lah dinikmatin keindahannya, keindahan buntutnya gitu ya. warnanya. Sama kan Iya. sekarang warnanya juga jadi variasi tuh, Iya. kayak gini-gini nih dua nih. Kalau yang ini namanya kan fancy nih, dua-duanya. Dulu mah paling warnanya cuma satu doang, chopper, kalau kagak best girl, kalau bester. Kalau sekarang macam-macam sih warnanya, udah ada fancy, ada koi, Tuh ada red dragon, black dragon, macam-macam lah sekarang mah. karena bisa banyak warnanya gini emang karena kawin disilang gitu Iya, kawin silang. dan akhirnya muncul versi baru gitu. Itu juga ini warna-warna begini muncul ya karena berapa kali kawin silang. Misal 5 kali apa gimana, buat itu pun biar dapat warna yang bagus gitu. Akhirnya yang bagus-bagus dikawinin lagi sama yang bagus gitu. Ya, Jadi biarin hasilnya juga bagus. biar hasilnya makin bagus. Sama kagak boleh ada kawin yang seketurunan. Misalnya satu keturunan nih, dia nih punya anak, itu anaknya nggak boleh kawin sama anaknya dia juga. Kalau bisa sih sama yang lain. Buat ikan cupang sendiri siap kawinnya itu umur berapa? Kalau buat betina sih biasanya dari 3 bulan juga udah bisa. Cuma kan dilihat dari telurnya. Ya, kan perutnya biasanya udah gede apa enggak. Kalau misalnya udah gede biasanya telurnya udah banyak tuh. Nah itu biasanya udah siap kawin. Tinggal jantannya aja kalau kayak gitu. Kalau jantan sih biasanya 5 bulanan. Dia makin tua makin bagus juga sih. Dilihat dari ukurannya apa gimana dilihat usianya? Iya, dari ukuran juga ngaruh sih. Kalau misalnya si betina lebih gede, jantan kekecilan, nanti kan dia nggak bisa ngelipet tuh. Iya. Yang buat perut begitu kan kawinnya begini nih, dililit si betina sama si jantan. Nah ya kalau misalnya si betina kegedean, si jantan kekecilan tuh nggak bisa kelilit, nanti susah. Jadi harus ukurannya juga harus seimbang gitu. Harus diperhatiin. Terus cara tahu dia hamilnya gimana?
Itu biasanya kalau misalnya cupang kayak tadi tuh saya bilang ya, kalau misalnya betina biasanya perutnya udah gede. Kalau udah perutnya udah gede biasanya itu udah banyak telurnya tuh, itu udah siap kawin. Apakah harus dipisahin dulu atau tetap disatuin aja apa gimana? Biasanya ikan cupang gimana sih? Biasanya ikan cupang hidupnya sendiri-sendiri kayak gini ya. Iya kan, kalau dia hitungannya teritorial buat jantannya. Kalau misalnya betina sih kalau disatuin juga masih nggak apa-apa, tapi kalau buat jantan dia teritorial. Buat ikan cupang sendiri itu hidupnya emang dipisah-pisah begini atau bisa disatuin? Kalau emang pas dari awal ya, kayak tadi nih habis dikawinin telur netes. Nah kalau dari awal dari netes udah nyatu sampai gede nyatu ya nggak masalah sih. Tapi kalau emang sempat dipisahin, kalau disatuin lagi itu bakal cekcok sih, bakal berantem. Kalau dari pas awal udah disatuin nggak bakal berantem gitu? Enggak sih. Terus cara tahu ikan cupang betina sama jantan dari mana? Dari apanya? Dilihat dari apanya? Biasa sih dari ekor ya. Kalau misalnya jantan biasanya ekor lebih lebar sama badannya lebih panjang. Kalau cewek biasanya lebih bulat. Malah justru yang buntutnya bagus yang jantan gitu. Iya. Kalau yang buntutnya biasa aja malah Betina. Oh. Buat apa? Buat menarik itu, menarik betina pada betina jantannya. Bisa jadi sih. Tapi biasanya kalau misalnya itu kan cara ngawininnya kan pertamanya si jantan dimasukin ke tempatnya nih yang gede. Nah si betinanya itu dimasukin ke tempat yang lebih kecil, disatuin dulu, jangan langsung dicampur, tapi dipisahin yang tempatnya dulu. Yang tadi jantan di tempat yang gede, yang cewek di tempat kecil, tapi satu tempat. Yang cewek tapi dipisah gitu. Iya, itu didiemin dulu. Kalau misalnya udah tertarik, tandanya si jantannya itu udah ngasih buih-buih yang biasanya di atas tuh. Iya, yang buat menaruh telur. Nah itu fungsinya buat naruh telur. Kalau misalnya buat nanti kawin, kalau misalnya udah siap banyak, dicentungin aja betinanya, ditutup, didiemin aja sehari. Kalau nggak 2 hari juga udah bisa dilihat sih telurnya. Buat menetasnya butuh berapa hari atau berapa bulan gitu? Dia biasanya 3 hari juga udah menetas sih. Habis itu kalau misalnya udah menetas, kalau bisa pisahin indukan betinanya. Kalau si jantan biarin, karena yang jantan itu tugasnya ngejagain anaknya pas sudah menetas. Nah kalau misalnya baru menetas, biasanya anaknya dikasihnya kutu air. Soalnya kan masih kecil-kecil. Kayak lucu gitu ya? Lucu jantannya. Lucu jantannya salah. Nah beda. Oke. Ya biasanya dikasih makan kutu air kalau misalnya baru menetas, soalnya kan masih kecil. Dan seminggu kan udah kegedean tuh, baru boleh makan cacing darah. Nah nanti kalau misalnya udah seminggu udah rada bebas sih, apalagi ke atasnya Udah makannya apa aja, yang penting udah seminggu udah bebas sih. Iya. Nah itu cepet juga ya buat mengembang biakan cupang. Iya simple sih dia, apalagi makannya juga tergantung yang simple juga. Apa aja gitu ya, cacing juga dimakan gitu. Cacing yang cacing darah sih, yang biasanya di lumpur, bukan lumpur yang lumpur kering, dia yang lumpur basah biasanya, yang air. Sama encu, kutu air, sama udang kecil. Kalau enggak ikan kecil juga yang kayak ikan gapi, anakan ikan gapi juga bisa dia makan. Buat ikan cupang sendiri itu tinggalnya tuh di mana sih yang enaknya biar dia nyaman gitu, nggak mati juga, biar nggak gampang mati juga, gimana caranya tinggalnya biar enak? Biasanya sih diperhatiin kualitas airnya ya, nggak perlu sering ganti air, yang penting airnya masih bagus. Bisa seminggu sekali kalau emang sibuk ya. Kalau misalnya bagus sih 2 hari sekali. Yang penting sih kualitas airnya bagus. Sama kalau misalnya itu dia pakai daun ketapang sama garam ikan sedikit. Kalau daun ketapang kan biasanya juga buat para pemain ikan cupang juga tahu, dia buat pH air biar stabil pH-nya, sama biar warnanya juga makin jadi kalau buat daun ketapang. Dan lebih bagus aja gitu ya? Ya biar makin medok warnanya. Buat jenis yang paling disukai di Indonesia itu jenis apa? Yang cupang apa? Nah, kan karena ikan cupang tuh yang khas itu buntutnya ekornya. Biasanya sih tipe slayer atau zaman sekarang half moon, yang buntutnya lebar.
Tapi karena di sini adanya contohnya plakat, ini juga digemari sih karena warnanya paling bagus dia, paling medok warna plakat. Untuk jenis plakat ini banyak macamnya juga sih. Contohnya yang ini fancy, sama Halpun juga ada fancy. Fancy itu apa maksudnya? Itu campuran warna-warni Dari beberapa ras gitu. dari Setelah beberapa, dikawinin. ya dari beberapa warna, jadilah warna ini fancy. Cupang hias dinilai bagus dari apanya? Dari warna dan ekor. Dari ekor yang berwarna itu, yang paling banyak warnanya yang paling bagus itu. Enggak sih, dia yang penting warnanya rapi, bagus, buntutnya juga bagus, rapi, sama dia bisa flaring, atau biasanya mah disebutnya ngedok lah, yang Buat- insangnya kebuka itu. Buat menarik perhatian betina. Kalau itu sih biasanya defensif sih, karena kan dia teritorial ya. Ya mungkin kalau itu hitungannya dia keganggu atau gimana, dia bakal flaring sih atau ngedok. Buat menjaga diri dia juga. Ya, Kalau melihara ikan cupang ini perlu nggak sih ituan apa water pump? Kan kalau ikan biasa kan harus ada kayak oksigen kayak gitu, buat oksigen. Kalau ikan cupang perlu nggak? kalau ikan cupang sih nggak terlalu perlu ya, soalnya kan dia biasanya hidup di air tenang. Jadi kurang perlu juga sih. Buat ikan cupang nih kan misalnya gue tertarik nih pengen beli gitu, pengen melihara gitu, mahal nggak sih sebenarnya ikan cupang? Itu tergantung sih, harganya relatif sesuai sama kualitas ikan cupangnya juga, dari segi warna, segi ekor, sama segi mental, buat flaringnya atau ngedok yang bikin dia menarik gitu. Banyak juga aspeknya ya. Banyak aspeknya. Tapi mahal nggak? Apa dari beli apa aja sih yang dibutuhin buat ini, buat melihara? Yang pertama kali harus kita punya buat melihara ikan cupang. Yang pertama sih soliter ya, sama air yang penting mah, sama ini pakannya. Udah sih, dia mah kayak gitu juga bisa hidup. Yang penting ada pakan ya. Ya tempat sama makan, sama kualitas air. Tempatnya juga nggak boros, nggak mahal-mahal banget, ini juga murah ya kan. Ya pakai bekas toples juga masih bisa dia mah. Buat makannya sendiri sebenarnya boros gak sih dia? Enggak sih, dia bisa jarang makan. Tapi kalau misal paling bagus sih teratur sih makannya, sehari 2 kali, sehari 3 kali, tapi nggak usah banyak-banyak. Nggak dikasih makan seminggu juga kuat gitu dia, Kuat sih, tapi paling lemas aja. mas. Ya kalau lebih baiknya ya sehari sekali lah ya. Teratur lah yang penting. Sehari berapa? Sehari sekali. 2 kali udah efektif, bagus sih. Sehari 2 kali aja. Iya. Ya mungkin cukup sekian informasi dari ikan cupang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sedikit tambahan penggambaran proses pengembangbiakan ikan cupang. Ketika kita ingin mengembangbiakan ikan cupang, hal yang pertama harus kita siapkan adalah tempat untuk pasangan ikan cupang yang akan dikembangbiakan. Lalu memilih atau menyiapkan sepasang ikan cupang yang akan dikembangbiakan. Dan saat terbaik untuk mengawinkan ikan cupang adalah saat cupang berada pada usia muda atau sebelum berumur 14 bulan. Sehingga Anda akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Setelah selesai memilih ikan cupang yang ingin dikembangbiakan, masukkan pejantan ke dalam wadah tanpa sekat. Lalu masukkan betina dalam wadah yang lebih kecil. Dan biarkan kedua ikan tersebut saling melihat satu sama lain. Lalu perhatikan apakah pasangan cupang tersebut saling tertarik atau tidak. Jika tertarik, sang pejantan akan berenang di sekitar betina dan sirip-siripnya dengan mengembangkan dan memamerkan diri secara keseluruhan. Dan sang betina akan menunjukkan garis-garis vertikal pada tubuhnya dan menundukkan kepalanya. Tetapi bila mereka saling mencoba
menyerang satu sama lain melalui sekat. Jangan campurkan kedua ikan tersebut, lebih baik dipisahkan. Ketika sang pejantan telah siap untuk berkembang biak, ia akan membuat sarang gelembung yang besar. Lalu masukkan sang betina ke dalam wadah dan lepaskan sekat pemisah kedua cupang. Masa perkawinan mungkin akan berlangsung selama beberapa jam atau beberapa hari. Dan saat proses perkawinan, mungkin sang jantan akan mengganggu sang betina, menjepit siripnya dan mengejarnya ke sana kemari. Ini tidak masalah selagi keduanya tidak saling membahayakan. Pejantan akhirnya akan berhasil mendapatkan sang betina di bawah sarang gelembung dan mereka akan saling merangkul. Akan terjadi beberapa rangkulan hingga telur terproduksi. Lalu sang betina akan masuk ke dalam tahap seperti zombie. Sembari telur-telur putih dari dalam ovipositor berkeluaran dan gugur ke dasar wadah, sang pejantan akan berenang ke bawah dan mengambil telur yang jatuh dan memasukkan satu persatu telur tersebut ke dalam sarangnya. Beberapa cupang betina akan membantu proses pemungutan telur ketika mereka sudah pulih, tetapi ada juga yang akan memakan telur-telurnya. Secara perlahan keluarkan sang betina dengan cara menyendoknya dan memasukkan ia ke dalam tangkinya sendiri. Biarkan sang pejantan di dalam wadah pengembangbiakan hingga burayak atau anakan cupang bisa berenang dengan baik. Tunggulah hingga burayak menetas dari dalam telur. Ketika burayak baru saja menetas, mereka akan menggantung di sarang gelembung. Setelah beberapa hari, para burayak akan mulai berenang bebas, berenang secara horizontal, dan berkeliaran menjauhi sarangnya. Pisahkan pejantan dari wadah pengembangbiakan dan berhati-hatilah agar tidak menjaring burayak atau anakan ikan cupang. Setelah pejantan dipisahkan, berikan para burayak atau anakan cupang cacing mikro hidup dengan jumlah sedikit sesegera mungkin. Berikan makanan 2 kali sehari dan perhatikan secara seksama berapa banyak makanan yang akan dimakan. Bila cacing mikro hidup masih tersisa di saat Anda harus memberikan makan lagi, maka Anda bisa melewatkannya karena para burayak masih memiliki makanan. Jagalah suhu hangat untuk burayak pada temperatur 20 derajat Celcius dan tutupi wadah untuk mencegah aliran udara dan penguapan. Lanjutkan dengan meningkatkan jumlah makanan yang Anda berikan. Ketika burayak sudah bertumbuh cukup besar dan wadah pengembangbiakan sudah tidak cukup untuk mereka, Anda harus memindahkan ke wadah yang lebih besar. Dan tidak semua burayak akan bertahan hidup dalam minggu-minggu pertama. Ketika para burayak sudah berumur 1 minggu, nyalakan filter, namun batasi aliran udara yang dihasilkan dengan katup pengatur, sehingga aliran udara hampir tidak terasa. Ketika burayak sudah berumur 2 minggu, mulailah melakukan sedikit penggantian air setiap beberapa hari untuk menjaga kebersihan wadah dan bebas dari sisa makanan. Tetapi gunakanlah penyedot halus atau pipet agar tidak melukai burayak dan tambahkan air bersih dengan sangat perlahan. Sekian penggambaran tentang pengembangbiakan ikan cupang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.